di sebuah daratan yang luas tanpa batas. Setiap makhluk hidup memiliki satu tujuan, bertahan hidup. Namun hanya satu hewan yang selama ribuan tahun dijuluki sebagai raja. Anehnya, ia tidak tinggal di hutan lebat. Ia bukan hewan terbesar. Ia bahkan bukan pemburu paling mematikan. Lalu, mengapa dunia memilih singa sebagai simbol kekuasaan? Apakah semua yang kita ketahui tentang singa selama ini benar? Atau justru, kita baru mengenal sebagian kecil dari kehidupannya? Malam ini, kita akan memasuki kehidupan rahasia sang penguasa savana. Banyak orang percaya singa hidup sendirian seperti harimau. Kenyataannya justru sebaliknya. Singa adalah satu-satunya kucing besar yang hidup dalam kelompok sosial bernama pride. Dalam satu kelompok biasanya terdapat beberapa singa betina, anak-anak, dan satu hingga beberapa singa jantan dewasa. Tapi di balik kebersamaan itu ada aturan yang keras. Tidak semua singa boleh tinggal di dalam kelompok. Anak jantan yang tumbuh dewasa suatu hari akan diusir oleh ayahnya sendiri. Hampir setengah anak singa tidak berhasil mencapai usia dewasa. Mereka menghadapi kelaparan, penyakit, serangan hiena, bahkan ancaman dari singa jantan lain. Ketika seekor singa jantan baru mengambil alih kelompok, ia kadang membunuh anak-anak singa yang bukan keturunannya. Bagi manusia tindakan ini terlihat kejam, namun di alam liar itulah strategi agar betina segera siap berkembang biak kembali. Alam tidak mengenal belas kasihan. Selama bertahun-tahun film dan cerita membuat kita percaya bahwa singa jantan adalah pemburu utama. Visual memperlihatkan singa betina mengepung mangsa. Kenyataannya berbeda. Sebagian besar perburuan dilakukan oleh singa betina. Mereka bekerja sama mengepung mangsa dengan strategi yang luar biasa. Kerjasama inilah yang memungkinkan mereka menjatuhkan hewan yang jauh lebih besar dari tubuh mereka. Jantan memang ikut berburu pada kondisi tertentu, terutama saat sendirian atau menghadapi mangsa besar, tetapi kehidupan kelompok sangat bergantung pada kemampuan para betina. Malam mulai turun. Tiba-tiba, raungan singa. Suara itu dapat terdengar hingga sekitar 8 km di alam terbuka, bukan sekadar untuk menakut-nakuti. Raungan digunakan untuk memberitahu lokasi anggota kelompok, memperingatkan musuh dan mempertahankan wilayah. Seekor singa bahkan mampu mengenali apakah suara yang didengarnya berasal dari teman atau lawan. Di malam yang gelap, suara itulah yang menentukan hidup atau mati. Banyak orang menganggap singa malas. Namun sebenarnya mereka sedang menghemat energi. Singa dapat menghabiskan hingga sekitar 21 jam sehari untuk beristirahat. Energi mereka disimpan untuk momen-momen yang benar-benar penting. Berburu, bertarung, dan mempertahankan wilayah. Ketika waktunya tiba, ledakan tenaga mereka berlangsung hanya beberapa detik. Tidak ada mahkota, tidak ada upacara, hanya pertarungan. Seekor singa jantan harus mempertaruhkan nyawanya demi menguasai kelompok. Luka yang dalam, gigi patah, bahkan kematian adalah harga yang harus dibayar. Namun kemenangan belum tentu berarti kebahagiaan. Karena setiap hari akan selalu ada penantang baru. Selama ribuan tahun manusia menyebut singa sebagai raja hutan. Padahal ia hidup di savana. Mungkin gelar itu bukan karena tempat tinggalnya. Bukan karena tubuhnya yang terbesar. Bukan pula karena ia selalu menang. Mungkin karena keberaniannya menghadapi kehidupan. Di balik raungan yang menggema, terdapat seekor hewan yang setiap hari harus berjuang mempertahankan keluarga, wilayah, dan masa depannya. Dan kini pertanyaannya bukan lagi,
mengapa singa disebut raja. Tetapi, berapa lama lagi sang raja mampu mempertahankan kerajaannya di tengah hilangnya habitat dan meningkatnya konflik dengan manusia? Karena tanpa alam yang lestari, bahkan seorang raja pun bisa kehilangan tahtanya.